never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 24110621. Saya dari semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa sih takrij al-hadis itu. Takrij berarti mengeluarkan, dan hadis adalah ucapan atau tindakan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi, takrij al-hadis berarti melacak keberadaan hadis dalam kitab, termasuk pengarang dan babnya, untuk memastikan jalur sanad dan redaksi matanya, serta membedakan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Takrij juga bisa membantu peneliti hadis untuk mengetahui matan dan sanad secara menyeluruh, sehingga kualitas hadis dapat ditentukan secara garis besar adalah untuk menunjukkan sumber-sumber hadis dan menerangkan diterimanya atau ditolaknya hadis tersebut. Adapun tujuan-tujuannya yaitu: pertama, mengetahui asal-usul riwayat suatu hadis. Kedua, mengetahui jumlah sanad hadis. Ketiga, mengetahui jumlah perawi yang terlibat dan mengetahui sanad suatu hadis. Keempat, mengetahui kualitas atau pangkat dari suatu hadis. Adapun manfaat dari takrij al-hadis yaitu: pertama, mengetahui sumber-sumber hadis dan ulama yang meriwayatkannya. Kedua, memperjelas keadaan sanad suatu hadis. Ketiga, memperjelas hukum suatu hadis dengan banyaknya periwayatan yang diperoleh. Keempat, memperjelas identitas perawi yang disamarkan identitasnya melalui perbandingan dari beberapa periwayatan hadis. Kelima, menghilangkan pencampuran periwayatan. Dan terakhir, membedakan hadis yang diriwayatkan secara lafzi dan maknawi. Dan selanjutnya, adapun metode-metode takrij al-hadis yang dikemukakan oleh Mahmud Al-Taha hanya menyebutkan bahwa ada 5 teknik atau tarika dalam menggunakan metode takrij. Pertama yaitu takrij dengan mengetahui rawi sahabat atas bantuan kitab musnad dan mu'jam dan athaf. Kedua, takrij dengan mengetahui salah satu kalimat matan hadis atas bantuan kitab mu'jam dan fihris dan lainnya. Ketiga, takrij dengan mengetahui tema atau maudu hadis yang berkaitan dengan sistematika bagian atau unsur materi agama Islam. Keempat, takrij dengan mengetahui keadaan rawi sanad dan matan hadis dengan bantuan kitab mustahalah. Dan terakhir, takrij dengan cara mengetahui kalimat awal matan hadis yang kurang tersebar dalam pembicaraan atau kurang dikenal atas bantuan kitab Al-Mu'jam, Al-Mufahras, Al-Faz, Al-Hadis, dan Al-Nabawi. Sejarah munculnya takrij al-hadis. Takrij al-hadis muncul karena banyaknya hadis yang beredar, termasuk hadis palsu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para ulama mulai meneliti sanad atau jalur periwayatan dan perawi hadis untuk memastikan keaslian. Ilmu ini berkembang sejak abad kedua Hijriah. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan ilmu takrij al-hadis adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan banyak lainnya. Mereka menyusun kitab-kitab hadis ini yang menjadi dasar dalam proses takrij al-hadis hingga saat ini. Dan inilah awal munculnya ilmu takrij al-hadis, yaitu untuk melacak sumber hadis dan menjelaskan kualitasnya serta menjaga keasliannya hadis. Di tengah banyaknya riwayat yang beredar dan terus berkembang hingga saat ini. Ilmu untuk mencari tahu dari mana asal sebuah hadis, siapa yang meriwayatkannya, dan apakah hadis itu bisa dipercaya atau tidak. Ilmu ini juga penting supaya kita
tidak salah dalam memahami atau menyampaikan suatu hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton